Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Kali ini saya ingin mereview sebuah mobil dari merek Korea. Ini mobilnya ini memang dia ini sebenarnya kalau bangkunya itu kalau terbuka semua, itu bisa 11 orang aja masuk. Tapi memang di bangku paling belakang tuh memang benar-benar bukan orang dewasa. Jadi mobilnya ini malah bisa dibilang ini adalah pesaing Alphard dari Korea pada zamannya waktu pertama kali muncul. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan review Kia Grand Sedona. Ini yang mesinnya diesel. Open eye, feel the waves cut through. Ini dia di depan saya, di belakang saya sudah ada Kia Grand Sedona yang dengan mesin diesel. Untuk tampilan depannya sendiri memang dia lampunya ini sudah menggunakan LED HID, dan ini LED juga memanjang nih dari sini. Tapi memang dia untuk garis chrome-nya memang dia agak kurang lonjang sampai grill ya. Jadi terpisah di sini nih. Jadi dia ini grillnya ini mirip macam Kia Carens ya. Kia Carens sama model agak baru-baru gitu ya. Yang saya juga belum pernah lihat sih. Maksudnya udah jarang lihat ya mobilnya ya. Di sini ada ciri khas Kia nih dengan logo timbulnya nih yang keren banget. Di bawahnya lagi ada sensor parkir 2 titik. Di bawahnya lagi ada fog lamp yang sudah dilapisi dengan chrome ya, kanan kiri. Keren banget, pokoknya rapi. Dan di bawahnya ada aksen silver di bawahnya. Ini dia mesinnya dari Kia Grand Sedona. Dia menggunakan mesin diesel 2200 cc ya, CRDI 16 valve. Untuk tenaga sendiri bisa mencapai sekitar 200 Nm, 200 horsepower diraih di 3600 rpm, dan untuk torsinya sendiri bisa mencapai 442 Nm diraih di 2700 rpm. Untuk ruang mesinnya udah rapi ya, rapi. Ada pelindung mesinnya di sini, jadi plastiknya ini bagus banget. Tapi memang dia sayangnya masih menggunakan yang biasa, belum pegas. Ini kalau pegas masih jadi lebih keren lagi. Tapi no problem. Tapi tetap sih kelihatan mewah juga sih walaupun dia masih pegas, masih belum pegas begini. Tapi dia sudah ada peredamnya juga nih yang bikin jadi meredam suara, jadi suaranya nggak terlalu berisik. Ini tampilan sampingnya dari Kia Grand Sedona. Ini cukup gede juga ya sampingnya, ini bener-bener mobil sekelas Alphard banget ya kalau dari samping ya. Lebar banget dari ujung pilar A sampai pilar C, ini lebar banget, dan menurut saya sangat unik mobilnya. Apalagi dengan handle ya, memang sih masih warna body tapi ini sangat kokoh, dipegang enak banget. Di atasnya ada roof rail, ada list chrome yang memanjang dari pilar C sampai pilar A. Tapi dia di bagian atas doang ya, di bawahnya nggak ada. Pilar B nya sudah black dop. Dan untuk di spion dia sudah menggunakan sewarna body dan ada lampu sen LED nya. Nah, untuk rodanya sendiri dia menggunakan profil bannya 235/65 ring 18. Memang dia peleknya lebih gede ya, lebih gede dari lebih hampir sama sih sama kayak Seltos peleknya, tapi dia peleknya juga udah dual tone. Keren banget ya. Keren banget dan sporty banget. Jadi ini menurut saya ini Kia yang paling mewah sih. Jadi emang benar-benar buat setaranya ngelawan Alphard. 5 baut, rem depan dan rem belakang dia sudah bagusnya 2 cakram. Jadi untuk keempat rodanya dia sudah menggunakan rem cakram ya. Jadi pengeremnya pasti lebih mantap.
tampilan belakangnya dari Kia Grand Sedona ini seperti ini ya. Tampilan belakangnya menurut saya ini sangat bagus ya, sangat unik. Jadi mobil itu biasanya kan belakangnya kan seperti kayak cembung gitu ya, tapi kalau ini jadi kayak apa ya, bagus sih, bagus banget menurut saya. Dan untuk di area sini ada aksen chrome yang lebar, di bawahnya juga ada aksen silvernya. Ya memang sih di bawahnya knalpotnya masih yang standar biasa. Ada muffler covernya di sebelah sini, bumper, logo CRDI. Lampunya dia sudah hampir full LED ya, hampir full LED. Tapi dia untuk lampu mundur dan lampu sennya dia masih yang model biasa. Di belakang sini juga terdapat kamera parkir. Ada logo Kia nih, Ciras Kia nih, keren banget logonya. Ada dari wiper, ada defogger, kayak mau stop lamp, rail spoiler, dan antena mode shark fin. Tapi bagusnya sih emang sih mobil ini belakangnya bagus dan dia mempunyai bagasi elektrik seperti ini. Nah, dia mempunyai bagasi elektrik seperti ini dan bagusnya dia juga punya tombolnya di sini ya untuk nutup pintunya. Tapi dia nih kalau kita misalnya nutup nih, kita ada di bawahnya seperti ini, dia akan balik lagi. Tuh, dia akan balik lagi. Nah, untuk di area belakang sini memang kalau bangku belakangnya dia sudah diberdiriin paling belakang nih kita berdiri seperti ini, itu dia benar-benar tidak ada buat muat bagasi sama sekali. Dan bangku belakangnya emang sih buat tambahan aja, bangku tambahan sebenarnya. Jadi ini lebih duduknya untuk anak kecil, untuk lebih ke anak kecil sih duduknya ya. Dan nanti kita bisa tarik nih, kalau kita mau lipat kita tarik dari sini, itu dia udah otomatis rata lantai. Nah, sekarang kita berada di dalam Kia Grand Sedona. Ini untuk area interiornya jujur lumayan mewah ya, mewah dengan lapisan wood panel berwarna hitam ya, kayak piano black gitu, keren banget. Untuk di area audionya dia juga ada full layar, tapi dia aplikasinya apa aja saya belum pernah lihat, belum bisa lihat karena ini mobil tidak nyala. Untuk speedometernya dia juga bagus, dia juga dilapisi dengan chrome. Walaupun emang dia masih MID cuma di tengah-tengah doang, jadi sisanya masih jarum. Tapi no problem. Dan untuk setirnya sendiri, dia setirnya sama kayak Seltos yang udah saya review. Tapi bedanya kalau dia nih aksen chrome-nya tuh dikit banget. Jadi sisanya benar-benar dilapisi dengan kulit dan piano black. Untuk transmisinya dia hampir mirip kayak Seltos. Dia transmisinya AT-nya itu di CT apa konvensional apa CVT. Boleh berkomentar aja di bawah biar rame. Dan untuk parking brake-nya dia sudah menggunakan elektrik. Ada sensor parkir di sini, ada sensor parkir, ada eco indikator kalau kita mau nyetir hemat. Ada buat menghangat kursi, auto hold, dan untuk kayak semacam penghangat setir juga. Nah, untuk pengaturan setirnya dia tilt dan teleskop. Dia baru tilt doang, sayang. Harusnya ini kalau ada teleskopik keren ini. Dan di dalamnya sini memang dia benar-benar hampir full kulit, semuanya di interior ini udah hampir full kulit, tapi memang sisanya masih ada sebagian plastik-plastik, yang badge-nya ini masih plastik. Di pintu juga dia ada kulitnya, di pintu kulit, full kulit kalau di pintu. Dan kalau di area pintu ini juga ada 4 power window dan semuanya sudah all auto, keren banget. Dan ada door lock, window lock, electric mirror, electric track, handle sudah chrome. Dan di pintunya juga ada semacam door pocket kecil dan di bawahnya ada door pocket yang gede dan cup holder.
Untuk di saklarnya dia masih menggunakan yang masih dengan saklar yang sudah terintegrasi dengan fog lamp. Wiper sudah intermittent, bisa diatur interval waktunya. Nah, setirnya di sini dia ada airbag 1, 2 ada di pilar di sebelah kiri biasa, 3 ada di pilar B, 4 di pilar B sebelah kiri, dan ada di bangku. Pokoknya dia ada 4 airbag apa 6 airbag gitu. Udah gue komentar di bawah ya. Dan untuk pengaturan AC-nya dia bisa antara kanan kiri itu bisa diatur secara manual ya. Jadi bisa terpisah. Jadi bisa antara dan kanan kiri itu dia tuh bisa terpisah gitu. Jadi nggak gabung, itu keren. Jadi nggak rebutan ya antara dingin dan ini, nggak dingin kan nggak enak juga gitu ya. Untuk start stopnya dia ada di sebelah kiri speedometer. Dan kalau yang di sebelah kanan ini dia hanya ada buat penerangan lampu, jadi ukuran lampu, dan vehicle stability control, dan buat bukaan tangki bensin. Dan untuk lacinya sendiri dia ada 2 di atas dan di bawah. Kalau yang bawah ini dia sudah soft opening dan ada lampunya, keren banget dong. Nah, untuk di bangku sebelah kiri dia ada buat elektrik semacam buat recline-nya dari belakang. Jadi kalau kita dari belakang sini seperti ini, kalau misalnya kita dari belakang ini kan ada tombolnya nih, ini bisa kita recline seperti ini tuh. Tapi kalau di bangku supir nggak ada ya, dia ada di bangku sebelah kiri penumpang, karena kan biasanya ini kan duduk buat pendamping supir ya, tapi biasanya jangan pakai karena kita pasti kan menggunakan yang belakang. Dan ini buat recline-nya. Dan untuk semua bangkunya ini dia sudah menggunakan elektrik ya, jadi mau head adjuster, recline, slidingnya semua udah elektrik, keren. Dan untuk di atasnya sini terdapat tempat kacamata yang bisa, kalau ini bisa jadi semacam kayak buat kaca ini doang, dan kayak bukan tempat kacamata sih, jadi buat tambahan kayak vanity mirror, ada buat sunroof, dan di sini ada buat semacam kayak lampu baca. Dan buat buka bagasi dari dalam. Di sini ada lampu baca yang bisa dinyalakan dari sini juga, keren ya. Dan untuk di sini sun visor udah ada kaca plus lampu. Sebelah kiri juga sama. Spion tengah sudah auto dimming, keren. Hand grip sudah model retract. Seat belt dia sudah high adjuster, headrest sudah adjustable juga sebelah kiri, jadi keren ya, keren. Jadi ini sangat mewah menurut saya. Di dekat transmisi dia ada cup holder 2 buah dan ada buat kayak armrest, lumayan, dan lapisi kulit, dan di dalamnya ada tempat penyimpanan, dan itu biasanya ada power outletnya. Keren. Jadi ya mobil ini cukup mewah juga, walaupun ini memang mobil yang cocok buat pakai supir ya, tapi ini kayak buat nyetir sendiri juga masih enak menurut saya. Dan untuk AC tadi yang saya bilang dia bisa pengaturannya kanan kiri, jadi bisa diatur secara manual yang kanan kiri ya, jadi keren. Nah, kalau kita mau masuk baris kedua sampai baris keempat, itu kita tinggal buka pintu ini, mau pakai tombol ini bisa, atau mau kita tarik tuasnya bisa, seperti ini. Dan sudah otomatis. Sekarang kita berada di baris kedua Kia Grand Sedona. Ini di baris kedua nih jujur sangat lega dengan posisi nyetir saya tadi yang agak maju. Ini jujur di baris ini baru baris kedua loh ya, belum ada baris ketiga dan baris keempat tuh paling belakang. Tapi kalau untuk baris belakang sih saya lebih saranin ini buat anak kecil ya, karena yang baris keempat itu emang buat tambahan aja sih. Tapi di baris kedua ini juga udah sangat nyaman, apalagi bangkunya ini juga ada headrest, armrest di sebelah kanan nih, dan di sebelah kiri juga ada.
Dan ini bangku ini sebenarnya ini buat jalan aja ya, buat jalan. Ini kalau kita ini bisa jadi bangku sih, tuh. Ada armrestnya juga tuh, bisa ada cup holder juga. Di baris ketiga juga sama seperti ini. Dan kalau mau jadi bangku, kita tarik, tuh seperti ini. Tapi emang di yang duduk tengah ini dia nggak dapat armrest sayangnya. Tapi kalau emang kita mau bikin kayak captain seat, ya tadi tinggal tarik ini doang, tinggal tarik lagi deh. Tuh seperti ini. Dan untuk ini ada auto apa tuh, pengaturan AC-nya di sebelah kanan sini. Ada lampu baca. Ada sunroofnya juga. Jadi sunroofnya ada dua, antara depan dan belakang. Di sini ada hand grip model retract. Keren. Untuk di area pintu ada power window, sudah all auto, dan buat tutup pintunya bisa dari pencet sini, bisa ditarik tuasnya. Keren. Di ini ada door pocket dan cup holder. Untuk di area tengah sini akomodasinya ada colokan USB, ada cup holder, dan ada tempat penyimpanan lagi. Di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan buat tempat sampah sini. Di bangkunya ada side pocket, dan ada hooknya kalau sebelah kiri. Dan untuk seat belt di baris keduanya dia masih menggunakan hair adjuster ya. Jadi dari depan sampai belakang sini, dan dia ada pegangan gini untuk naik. Tapi dia di baris ketiga nih, di baris yang ketiga dia ada cup holder di kanan kiri ya. Kecuali di baris yang paling belakang itu emang duduk hanya opsional. Jadi kalau untuk baris belakang emang sih lebih prepare anak kecil, atau enggak kalau emang lebih ini kita lipat aja buat bagasi. Karena kalau bangku yang tadi saya bilang, dia bangkunya kalau udah diberdiri seperti ini, dia tidak ada bagasi sama sekali di belakang. Jadi benar-benar bangku semua, itu menurut saya. Dan di belakang sini memang pintunya juga masih ada soft touch ya, dan ada pelindung kaca seperti ini walaupun masih manual. Tapi overall mobil ini dari Korea, tapi ini benar-benar buat penyaing Alphard bener ya. Apalagi sampai bisa 11 penumpang, tapi nggak saya saranin sih. Karena sih emang nih mobil ini buat lebihnya sih buat dari 2 sampai 3 doang, karena bangku yang paling belakang tuh opsional aja. Nggak bisa berkata apa-apa lagi. Nah, airbag tadi kan saya mulainya nyari airbag ya. Kan saya tuh baru tahu di pilar depan ya. Di pilar yang depan, yang B. Tapi di pilar C ada nih airbagnya. Jadi airbag itu kalau saya lihat masih ada 6. Tapi kalian boleh berkomentar aja di bawah. Kalau di sini airbagnya itu ada berapa sih? Kan jadi kalian lebih paham kan, maksudnya yang udah pernah ngerasain mobil ini. Karena saya jujur nih, Kia ini baru banget, saya baru review nih mobil-mobil Kia ini di Casablanca ini. Kali ada yang mau minjemin gitu, nggak apa-apa. Bagasinya ya, kalau bangku yang tadi baris keempat ini dilipat, dia benar-benar ada bagasinya, bisa muat sekitar 2 koper gede. Kecuali kalau bangku yang dibeli semua tuh nggak bisa. Dan di sini ada tempat penyimpanan tapi nggak ada ya, karena dia udah dari bangku sih ya. Tapi tetap rata lantai bagus. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan toolkit di tempat sebelah sini. Dan di bawahnya lagi dia ada power outletnya. Oke, itu aja untuk review saya kali ini mengenai Kia Grand Sedona ya, tahun 2020 yang mempunyai mesin diesel dan ini bersaing dari Toyota Alphard. Mohon maaf kalau masih ada salah kata dalam review mobil ini, karena saya masih agak kurang sempurna ya untuk review mobil ini dan mobil lainnya. Oke, itu aja untuk videonya hari ini. Terima kasih telah menonton.